Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Akbar Azari. Saya dari kelas EKI 2G, Prodi Ekonomi Islam, jurusan PEBI. Dosen mata kuliah Pak Imsar, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Jadi saya di sini untuk menjelaskan 6 tahap pembahasan, yaitu yang pertama pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Definisi yang mengemukakan oleh PA Profesor Samuelson, yang merupakan salah satu ahli ekonomi terkemuka yang pernah memenangkan hadiah Nobel yang pada tahun 1970. Jadi jelas bahwa ilmu ekonomi memusatkan perhatiannya pada bagaimana perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ruang lingkup ekonomi terbagi dua macam, yaitu mikroekonomi sama makroekonomi. Mikroekonomi yaitu yang berarti kecil. Teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai salah satu studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Terus teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro yang berarti analisis mikroekonomi merupakan salah satu terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat kecil dalam perekonomian. Tahapan yang kedua yaitu penggolongan dan jenis-jenis analisis ekonomi pada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi dua macam, yaitu ekonomi mikro sama ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu mempelajari perilaku individu manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti analisis biaya, industri, model-model pasar, teori produksi dan lain sebagainya. Yaitu yang kedua ekonomi makro. Ekonomi makro yaitu mempelajari tentang perilaku masyarakat, negara atau bangsa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya kesempatan kerja, inflasi, investasi, pendapatan nasional dan lain sebagainya. Kemudian jenis analisis ilmu ekonomi secara garis besar dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi aplikasi. Teori deskriptif yaitu ilmu ekonomi yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi atau
keadaan ekonomi yang sebenarnya. Kemudian teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam rangka kegiatan ekonomi. Kemudian teori ekonomi aplikasi yang berarti teori tersebut merupakan cabang dari ilmu ekonomi mikro dan makro. Baik, yang ketiga dua metode analisa dalam ilmu ekonomi, metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif atau disebut juga dengan metode empiris, yaitu merupakan suatu kesimpulan dari hal bersifat khusus menjadi kesimpulannya bersifat umum. Kemudian metode induktif, judul pembahasan yang ketiga yaitu dua metode analisa dalam ilmu ekonomi, metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif adalah sebuah metode menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Lalu metode induktif atau disebut juga metode empiris, yaitu menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Baru pembahasan yang keempat, pernyataan dalam teori ekonomi, pernyataan positif dan normatif. Positif dan normatif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang menarik pada kondisi yang sebenarnya terjadi. Contoh, harga-harga suatu bidang. Harga-harga suatu bidang akan meningkatkan bila barang langka. Barang langka di pasaran. Baru pernyataan normatif. Pernyataan normatif adalah pernyataan petunjuk yang mengandung arti apa sebaiknya yang harus dilakukan bila ingin sesuatu yang diharapkan menjadi kenyataan. Kemudian pembahasan yang kelima adalah masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian. Masalah ekonomi adalah masalah pilihan alokasi sumber daya yang langka. Yang pertama, masalahnya barang yang akan diproduksi dan berapa banyaknya. Kedua, bagaimana barang tersebut diproduksi. Ketiga, untuk siapa barang diproduksi. Yang ke pembahasan selanjutnya yang keenam, prinsip-prinsip dasar ekonomi. 1. 4 prinsip yang diberikan, 4 prinsip yang melandasi keputusan tingkat individu. Yang pertama, trend on melakukan konsumsi atau produksi tanpa menghilangkan kesempatan, bahkan harus
bahkan harus menambah konsumsi atau produksi barang lainnya. Yang kedua, trend in melakukan konsumsi atau produksi dengan cara melepaskan barter atau berdagang dengan barang lainnya. Yang ketiga, trend off melakukan konsumsi atau produksi yang didasarkan pada pengurangan, berarti konsumsi atau produksi satu barang untuk menambah konsumsi atau produksi barang lainnya dengan daya beli atau daya yang sama. Terima kasih bila ada pembahasan yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.